Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maliki, CGP, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Desa Robani, akan menyampaikan hasil atau tugas di modul 2.1 ini. Apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Ya, jelas dengan segala media, dengan segala modul yang sudah kita pelajari hingga sampai 2.1 ini membuat saya pribadi menjadi merubah cara atau pola pikir dalam mengajarkan mengajarkan materi dalam kelas, dimana kalau sebelumnya itu masih kita menggunakan full, maksudnya metode ceramah itu masih dominan, tapi dengan mempelajari modul-modul yang telah kita lalui sampai dengan sejauh ini, kita menggunakan atau menerapkan pembelajaran yang student center, artinya membuat pembelajaran itu di kelas semakin aktif. Semua siswa itu diajak untuk berkontribusi, bergerak aktif, sehingga setiap mereka akan berkesan atau menimbulkan hal-hal yang membekas, terutama sesuai dengan topik pembelajaran yang dibahas pada saat itu. Pertanyaan kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Ya, perubahan pemikiran tersebut sangat berkontribusi terhadap pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Artinya pembelajaran itu juga kita sudah terapkan dengan cara melihat atau menyesuaikan dengan minat anak. Jadi di mana setiap anak itu punya berbagai minat, ya, di setiap kelas. Dan secara garis besar memang di setiap kelas itu ada tiga secara umumnya, ya. Bisa ada di antara siswa itu sebagian besar menggunakan metode belajar visual, jadi dengan melihat tayangan-tayangan. Ada juga yang belajarnya harus dengan menggunakan audio, jadi dia harus mendengarkan suara. Dan yang terakhir dia audio visual atau kinestetik, ya. Dia belajar dengan mengkombinasikan antara audio dan visual. Nah, yang tipe ini biasanya siswa tersebut akan cenderung aktif, dan terkadang kalau tidak pandai mensiasati bisa membuat kelas tersebut jadi tidak kondusif di dalam pembelajaran, ya, karena beberapa siswanya yang kinestetik atau audiovisual, sementara si guru tersebut tidak atau belum mampu dalam mengkondisikan kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jelas setiap kelas itu pasti sangat beragam siswanya, sangat beragam minatnya, dan boleh jadi dari ketiga pembelajaran yang sudah kita sebutkan tadi itu ada yang belum tepat, ada yang kurang tepat dengan karakter siswa. Nah, dalam hal ini tentunya kita terus belajar dan terus mencari pola yang pas, karena memang secara pengalaman pribadi juga kita merasakan antara kelas 1 dengan kelas yang lain, walaupun dalam satu jenjang itu bisa jadi tidak cocok kalau kita menggunakan dengan pola yang sama. Maka kita harus terus mencoba dan menerapkan, terutama adalah menggali minat yang ada di kelas tersebut, sehingga sebelum memasuki kelas tersebut kita sudah tahu bahwa si A karakternya begini, kemudian B seperti ini, dan seterusnya, sehingga dalam pembelajaran kita bisa menuntaskan pembelajaran, menyampaikan pembelajaran dengan tepat waktu, dan semua siswa bisa memahaminya. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yang kami bisa sampaikan untuk melengkapi modul 2.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.